SP1 melatih cara perawatan kebersihan diri. Permisi, selamat pagi. Pagi, Bu. Saya boleh duduk di sini, Bu? Boleh. Kasih ya, Bu. Ibu, perkenalkan Bu, nama saya Perawat Diva, Bu. Saya mahasiswa perawat dari Poltekkes Kemenkes Padang ya, Bu. Kebetulan saya bertugas di sini untuk 7 hari ke depan ya, Ibu. Kalau saya boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Mona, Bu. Ibu Mona biasa dipanggil apa, Bu? Mona aja. Mona aja. Baiklah, Ibu. Gimana perasaannya hari ini, Bu? Baik, Bu. Baik. Saya lihat Ibu dari tadi garuk-garuk badan, kenapa, Bu? Gatal, Bu. Ibu sudah mandi? Belum. Nah, Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang hari ini, Bu, untuk membahas keuntungan dan kerugian ketika kita mandi, Bu? Ibu mau? Mau, Bu. Nah, Ibu maunya kita berbincang-bincang berapa lama? Bentar aja lah, Bu. Masa lama-lama. Kalau 15 menit Ibu mau? Bersedia ya, Bu? Nah, untuk tempatnya, Bu, Ibu mau di sini? Di sini aja, Bu. Ya, di sini saja ya, Bu. Baiklah, Ibu, karena tadi Ibu garuk-garuk badan, terus Ibu bilang Ibu belum mandi. Itu kenapa Ibu belum mandi, Bu? Malas, Bu. Malas. Ibu tahu nggak kerugian kita kalau nggak mandi itu, Bu? Enggak, Bu. Nah, ini Ibu kerugiannya, Ibu garuk-garuk, Ibu bau. Terus, bau kan, Bu? Bau nggak, Bu? Bau Iya, kan? Bu. Nah, Ibu udah berapa hari belum mandi, Bu? 3 hari, Bu. Udah 3 hari Ibu belum mandi, dan itu karena malas ya, Bu. Nah, Ibu, kalau keuntungan mandi Ibu tahu nggak apa? Enggak gatal-gatal ya, Bu. Itu Ibu tahu keuntungannya, kita nggak gatal lagi, kita wangi. Terus apa lagi, Bu? Enggak tahu, Bu. Nah, badan kita segar jadinya, Bu. Ibu kalau gatal-gatal seperti tadi, tidur Ibu nyenyak nggak? Enggak, Bu. Enggak kan, Bu? Nah, kalau kita mandi, tidur kita bisa jadi nyenyak, Bu. Nah, kalau gitu, Ibu mau nggak kalau kita latihan mandi hari ini? Mau, Bu. Mau. Untuk alat mandi, Ibu tahu nggak apa saja alat mandi? Sabun, Iya, sabun. air, Iya. gayung. Iya, terus, Bu? Itu aja, Bu. Gitu ya. Nah, kalau Ibu mau keramas, Ibu bisa menggunakan sampo ya, Bu. Terus ada spons penggosok badan Ibu juga. Jangan lupa ya, Bu, biar kotorannya dapat terangkat ya, Bu. Nah, terus kalau cara mandi sendiri gimana? Ibu tahu caranya gimana? Siram pakai air, Bu. Iya, disiram pakai air. Nah, terus kita gosok-gosok badan dari seluruh badan kita. Terus kalau kita mau keramas, kita pakai sampo rambut kita ya, Bu. Nah, Ibu mau nggak mandi sekarang, melakukan kegiatan mandi? Ibu mau? Mau, Bu. Nah, kalau gitu kita ke kamar mandi ya, Bu. Mandi ya, Bu. Peralatannya apakah sudah ada di sana atau gimana, Bu? Udah, Bu. Ya udah, kalau gitu kita mandi sekarang ya, Bu. Yuk, Bu. Nah, Ibu, kita sudah selesai, sudah sampai di kamar mandi ya, Ibu. Selanjutnya Ibu bisa masuk ke dalam mandi. Terus jika Ibu sudah selesai, Ibu bisa panggil saya ya, Bu. Saya tunggu di luar. Ibu, saya sudah selesai. Oh, udah selesai ya, Bu. Kalau gitu mari, Bu, kita berbincang-bincang lagi ya, Bu. Duduk di sini, Bu. Nah, Ibu kan sudah selesai mandi nih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mandi, Bu? Jadi segar, Bu. Nggak gatal-gatal lagi. Iya, segar kan, Bu? Udah gatal lagi, jadi segar. Terus udah nyaman, badannya terasa ya, Bu. Nah, Ibu, bagaimana kalau kegiatan Ibu ini kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Iya, Bu. Nah, Bu. Ibu mau menuliskannya sendiri atau saya bantu? Saya sendiri aja, Bu. Nah, Ibu nanti mau melakukannya jam berapa, Bu? Siang, Bu. Sama sore. Di siang. Sore. Jadi sama sore ya, Bu. Udah ini Ibu tulis ya, Bu. Nah, bagus sekali, Bu. Baiklah, Ibu. Untuk kegiatan selanjutnya, latihan yang kedua, kita latihan berdandan ya, Bu. Gimana kalau besok kita ketemu lagi, Bu? Ibu mau?
Nah, besok kita ketemu lagi jam berapa, Bu? Siang Bu. Siang aja, Bu. Jam berapa, Bu? Jam 2 Bu. Jam 2. Tempatnya di mana, Bu? Di sini saja Bu. Di sini saja lagi ya, Bu. Baiklah, Ibu. Kalau tidak ada yang ini Bu tanyakan, saya pamit permisi dulu ya, Bu. Sampai ketemu besok ya, Bu. Ya Bu. SP2 melatih berdandan dan berhias. Selamat pagi Bu. Pagi, Sus. Saya boleh duduk di sini? Boleh. Nah, Ibu masih ingat dengan saya? Dengan Suster Mona? Ya, bagus sekali Ibu masih ingat. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Ibu terlihat segar. Iya, Sus. Saya sudah mandi. Oh, Ibu sudah mandi. Iya. Pantesan sudah terlihat segar. Nah, kemarin kan kita latihan mandi. Apakah ada Ibu lakukan? Ada, Sus. Oh, Kemarin. Terus tadi pagi juga. Tadi pagi juga. Nah, Ya. karena Ibu sudah melakukannya, tentu Ibu masih ingat dong gimana cara mandi dan alat mandi itu apa aja. Bisa Ibu Masih. ulangi lagi? Untuk alatnya itu ada sabun, sampo kebetulan karena tadi saya pakai sampo. Terus ada spons untuk menggosok badan. Terus sama gayung. Sama gayung. Ya, bagus sekali Ibu bisa ingat alatnya. Kalau caranya gimana? Nah, caranya pertama kita siram dulu. Terus kita sabuni seluruh badan. Habis itu kita pakai sampo baru kita siram sampai bersih. Wah, bagus sekali Ibu masih ingat alat dan caranya. Iya. Nah, boleh saya lihat buku kegiatan hari ini Ibu? Boleh. Wah, bagus sekali Ibu mengisinya dengan tanda M. Berarti Ibu melakukannya dengan mandiri ya Bu ya. Iya. Nah, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan berdandan. Nah, karena Ibu sudah mandi kan tadi ya, tapi saya lihat rambut Ibu belum disisir. Iya, saya belum sisir rambut. Ya, Ibu belum pakai bedak juga. Nah, untuk itu kita akan melakukan latihan berdandan. Kira-kira Ibu maunya kita latihannya berapa lama? Terserah saja, Sus. Kalau 15 menit gimana? Mau? Untuk tempatnya Ibu nyamannya di sini atau ada tempat lain? Ya di kamar saya ini aja. Di kamar Ibu ini aja. Ya. Baik, kalau begitu kita akan mulai latihan berdandan ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak alat-alat untuk berdandan itu apa-apa aja? Nggak tahu. Saya nggak pernah dandan. Nggak pernah Sus. Ibu dandan sebelumnya. Nggak. Nah, alat berdandan itu ada sisir, ada bedak, ada parfum, ada lipstik, lalu ada kaca. Nah, untuk caranya Ibu tahu nggak gimana? Nggak tahu, Sus. Nggak tahu ya. Nah, akan saya jelaskan ya Bu. Caranya misalnya Ibu habis mandi, terus Ibu keramas nih sekarang kan. Nah, Ibu bisa menyisir rambut Ibu agar terlihat rapi. Kalau Ibu biarkan aja lalu itu akan terlihat berantakan, sama aja Ibu seperti belum mandi. Seperti ini, Sus. Iya, berantakan kan kelihatannya itu. Ini kalau Ibu sisir, rambut Ibu bisa terlihat lebih rapi, lebih cantik. Ibu jadinya, Ibu kan perempuan, jadi harus terlihat cantik. Nah, selanjutnya Ibu bisa pakai bedak. Ibu pakaikan bedak di seluruh wajah Ibu. Terus kalau Ibu pakai lipstik, Ibu pakai lipstik. Nah, agar lebih wangi badan Ibu habis mandi itu Ibu bisa semprotkan sedikit parfum. Oh gitu, Sus. Iya, seperti itu. Nah, Ibu ada alat-alatnya nggak? Ada sisir, bedak, lipstik, ada nggak? Ada, kemarin itu keluarga saya bawa ke sini, tapi saya nggak pernah pakai. Nggak pernah Ibu pakai. Nah, kalau Nggak. begitu bisa saya ajarkan Ibu sekarang. Ibu bisa ambil alat-alatnya kalau begitu. Tunggu sebentar ya, Sus. Iya, Bu. Ini, Sus. Nah, ini alatnya. Ibu bisa letakkan kaca di hadapan Ibu. Lalu Ibu bisa mulai menyisir rambut Ibu seperti ini. Sisir bagian belakangnya, bagian depan, seperti itu ya Bu. Misalkan Ibu cobakan. Ini, Sus. Ya, Ibu sisir. Nah, ya Bu, bagian belakangnya juga agar rapi semua sisinya. Nah, iya seperti itu Bu. Udah siap, sudah rapi, Sus. Sudah rapi. Nah, selanjutnya Ibu bisa pakai bedak. Ini bedaknya ya Bu. Nah, Ibu bisa pakai bedak Bu. Gimana caranya, Sus? Ibu pakai bedak. Nah, Ibu pegang sponsnya, lalu Ibu
tempelkan ke wajah ibu secara merata. Saya ya, boleh Bu? lihat kaca? Boleh Bu, supaya melihat apakah sudah rata bedaknya atau tidak atau belum. Sudah cantik, Sus. Sudah cantik, sudah lebih segar wajah ibu. Nah, agar ibu tidak terlihat pucat, ibu bisa kasih lipstik atau lip tint Di mulut, Sus. ya, itu untuk di bibir ibu. Tapi jangan dimakan ya Bu. Gini-gini. Ya, diin aja ke bibir ibu. Nah, ibu bisa semprotkan sedikit parfum agar lebih wangi. Nah, ya. Nah, ibu bisa lihat sekarang bagaimana ibu cantik kan? Iya, Sus, cantik. Nah, iya, setiap perempuan itu cantik, apalagi kalau kita bisa merawat diri. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah kita melakukan latihan yang kedua ini? Saya senang, Sus. Saya Senang, kan? juga jadi tampil sedikit berbeda. Iya, sedikit berbeda, lebih cantik kan Bu, ibu bisa lihat lagi. Ibu senang nggak melihat penampilan ibu seperti Senang, ini? Sus. Nah, kalau ibu senang, maka ibu harus rajin untuk berdandan agar orang-orang di sekitar ibu juga senang. Wah, Giva sekarang cantik. Jadi orang-orang sekitar ibu senang dengan ibu. Ibu bersih, ibu cantik, seperti itu. Nah, ibu bisa ulangi lagi nggak apa yang kita pelajari hari ini? Kita tadi belajar cara berdandan, Bu. Yang pertama kita sisir rambut. Caranya begini. Sisir dari pangkal sampai ke ujung. Terus habis itu kita pakai bedak, Iya. ditepuk di wajah. Terus pakai lipstick biar nggak pucat. Iya. Terus juga semprot parfum. Parfum ya, bagus sekali ibu bisa mengulanginya. Nah, bagaimana kalau kita memasukkan latihan kita ini ke dalam jadwal kegiatan ibu? Boleh. Bukunya tadi ini, ibu mau nulis sendiri atau saya yang tuliskan? Saya tulis sendiri. Ibu tulis sendiri aja, silakan. Nah, ibu bisa melakukan berdandan sehabis mandi. Kan ada mandi pagi, mandi siang ibu ada nggak? Enggak, Enggak, mandi sore aja. Iya. Berarti habis mandi sore, mandi pagi dan mandi sore bisa ibu langsung isi buku latihan ibu. Kalau ibu ada berdandan, cara mengisinya juga sama seperti sebelumnya. Ibu isi tanda M jika ibu melakukannya dengan sendiri, dengan mandiri. Ibu tulis tanda B jika ibu diingatkan oleh perawat atau dibantu oleh perawat. Tapi jika ibu tidak melakukannya sama sekali, ibu bisa menulis tanda T. Ibu masih mengerti kan cara mengisinya? Masih, Sus. Nah, kalau begitu, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas latihan yang ketiga, yaitu cara makan dan minum dengan baik. Nah, ibu maunya kita ketemu lagi kapan? Besok boleh, Sus? Besok boleh, jam berapa kalau ibu mau? Pagi sajalah. Pagi. Iya. Untuk tempatnya di mana? Di ruang makan aja. Di ruang makan aja. Baik, kalau begitu sampai ketemu besok pagi di ruang makan ya, Bu. Iya. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Sus. SP3 melatih makan secara mandiri. Selamat pagi, Bu Mona. Selamat pagi, Bu. Saya boleh duduk di sini? Boleh, Bu. Kasih ya, Bu. Nah, Ibu masih ingat dengan saya? Masih dengan Ibu Giva. Iya, benar sekali ya, Ibu. Sebelumnya gimana kabar Ibu hari ini, Bu? Baik, Bu. Baik. Wah, iya, saya lihat Ibu terlihat segar dan rapi, cantik pula. Ibu habis mandi dan berdandan ya, Bu? Iya, Bu. Saya terlihat cantik kan, Bu? Iya, cantik sekali loh, Bu. Nah, Ibu masih ingat latihan kita yang pertama apa, Bu? Latihan mandi, Bu. Ya, latihan yang kedua Ibu masih ingat? Masih, Bu. Latihan berdandan. Nah, kalau begitu, apakah Ibu bisa mengulanginya lagi? Menjelaskannya dari latihan kita yang pertama sama yang kedua. Latihan pertama latihan mandi, Bu. Ya. Kita siram pakai air, lalu bersihkan badan kita pakai sabun dan skon. Habis itu bilas lagi pakai air, Bu. Kalau mau pakai sampo atau membersihkan rambut, kita bisa pakai sampo, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Untuk latihan yang kedua, Bu, Ibu masih ingat? Masih, Bu. Coba Ibu jelaskan lagi, Bu. Latihan kedua kita berdandan, Bu. Kita sisir kalau rambut kita supaya rapi. Ya. Itu pakai bedak. Ya. Agar tidak terlihat pucat, kita bisa pakai lipstik, Bu. Habis itu agar wangi, kita bisa semprotkan parfum. Wah, benar sekali ya, Ibu. Sebetulnya Ibu sudah sangat paham ya, Bu. Nah, Ibu sesuai
janji kita kemarin, kali ini kita akan latihan yang ketiga. Ibu masih ingat latihan yang ketiga kita apa, Bu? Latihan makan dengan baik kan, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Sebelumnya Ibu mau kita latihan berapa lama, Bu? Bentar aja lah, Bu. Kalau lama, kalau 15 menit gimana, Bu? Mau Ibu mau? Untuk tempatnya Ibu mau kita di mana? Di sini aja, Bu. Di sini saja, kebetulan mau makan ya, Bu. Iya. Baiklah, Ibu. Sebelumnya, Bu, apakah Ibu sudah makan? Belum. Belum. Nah, kebetulan kita akan melakukan latihan makan. Maka kita bisa langsung mempraktekannya sekarang ya, Bu. Iya, Bu. Untuk itu sebelumnya Ibu tahu alat untuk makan apa aja, Bu? Piring, Bu. Iya, betul lagi, Bu. Apa ada lagi? Makanannya, Bu. Iya, betul sekali ya, Bu. Ada piring, ada makanannya. Dan kalau Ibu mau makan pakai sendok, ada sendoknya ya, Bu. Untuk cara makan Ibu tahu, Bu? Langsung makan aja, Bu. Nah, Ibu nggak cuci tangan dulu? Harus cuci tangan ya, Bu. Nah, kalau kita nggak cuci tangan, coba Ibu lihat tangan Ibu. Tangan Ibu bersih atau enggak? Enggak, Bu. Enggak kan, Bu? Kan kita nggak tahu nih tangan kita bersih atau kotornya. Terus kalau kita nggak cuci tangan, kita langsung makan aja, itu dapat membuat perut kita sakit, Bu. Biasanya Ibu makan pakai tangan kanan atau kiri? Terserah aja, Bu. Kalau saya makan pakai tangan kiri, saya pakai kiri. Kalau mau makan pakai tangan kanan, saya tangan kanan. Nggak bisa gitu, Bu. Kita apalagi Ibu perempuan kan, Bu, akan lebih cantik dan lebih bagus kalau kita makannya pakai tangan kanan, Bu. Karena tangan kanan itu juga lebih bersih daripada tangan kiri ya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Nah, Ibu mau mempraktekkan makan sekarang? Bu. Kalau gitu kita persiapkan makanannya ya, Bu. Iya, Yuk. Bu. Boleh diambil, Bu. Ya. Nah, Ibu sebelum makan tadi kita harus ngapain dulu, Bu? Cuci tangan, Bu. Ya, kita cuci tangan dulu ya, Bu. Apakah ada tempat cuci tangannya, Bu? Ada, Bu. Ya, boleh diambil, Bu. Bu. Ya. Coba Ibu praktekkan, Bu, seperti yang saya jelaskan tadi. Nggak boleh gitu, Bu. Cuci tangannya satu tangan aja. Oh, satu tangan aja ya, Bu. Karena tadi kan Ibu makannya pakai tangan Kanan. Iya, tangan kanan. Berarti ini cuci tangan kanan ya, Bu. Nah, ya bagus. Nah, habis itu ngapain lagi, Bu? Langsung makan, Bu. Iya, baca apa dulu, Bu, kalau sebelum makan? Baca doa. Ya. Ibu tahu doa mau makan? Nggak ingat ya, Bu. Ya, saya ajarkan, Bu. Kalau Ibu nggak ingat, Ibu bisa baca Bismillah sebelum makan. Ibu bisa baca Bismillah kan? Bisa, Bu. Ya, coba Ibu praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya, coba Ibu makan sekarang. Boleh buka masker, Bu? Iya, boleh. Ibu, tadi Ibu cuci tangannya tangan apa? Tangan kanan, Bu. Nah, berarti kita makannya pakai tangan Kanan. ya, pakai tangan kanan, Bu. Ibu kan sudah selesai makan nih. Nah, setelah makan, Ibu harus cuci tangan Ibu kembali biar bersih ya, Bu. Oh, harus dicuci lagi ya, Iya, Bu. nanti kalau enggak kan kita habis makan, pasti kan tangan kita kotor. Nah, jadi kalau kita pegang baju kita, nanti baju kita kotor gitu. Jadi harus kita cuci dulu lagi ya, Bu. Nah, sekarang cuci tangan Ibu. Iya, setelah selesai Ibu boleh minum. Kan sudah selesai nih, Bu, Ibu makan. Piring-piring Ibu ini gimana, Bu? Biarin aja sini, Bu. Nggak boleh gitu, Bu. Nah, kita harus kembaliin piring ini ke tempat kotor, kita cuci lalu kita letakkan di tempatnya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Ya, biar bersih terlihat, Bu. Nah, sekarang coba Ibu cuci piringnya dulu, Bu. Lalu Ibu letakkan ke tempatnya.
Sudah, Bu. Sudah, Bu? Udah. Nah, bagus. Nah, sekarang kita duduk kembali bincang-bincang, Bu. Nah, gimana perasaan Ibu setelah kita belajar cara makan yang baik dan benar tadi, Bu? Senang, Bu. Ya, senang ya, Bu. Ibu jadi tahu kan, Bu, cara gimana makan yang baik dan benar. Iya, Bu. Nah, apalagi kita seorang perempuan nih, Bu. Jadi kita harus terlihat lebih rapi gitu ya, Bu. Nah, Ibu bisa ulangi kembali gimana cara makan yang baik dan benar tadi, Bu? Sebelum makan kita harus baca doa dulu, Bu. Iya, Habis benar. itu kita cuci tangan. Iya. Makan pakai tangan kanan, Bu. Iya, bagus sekali. Habis makan cuci tangan lagi. Habis itu piringnya dicuci, Bu. Iya, bagus sekali ya, Ibu. Ibu sudah paham. Nah, Ibu, bagaimana kalau kegiatan ini kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu? Iya, Bu. Ibu mau tuliskannya sendiri atau saya bantu? Ibu aja. Iya, saya aja. Kita bikin ya, Bu. Ibu, nanti Ibu bisa mengisikannya lagi ketika Ibu melakukan kegiatan makan lagi ya, Bu. Kira-kira Ibu nanti makannya mau jam berapa lagi, Bu? Nanti siang lagi, Bu. Nanti siang ya, Bu. Nah, Ibu bisa menuliskan huruf M jika Ibu melakukannya secara mandiri ya, Bu. Tapi jika Ibu makannya diingatkan oleh perawat, Ibu bisa menuliskannya huruf B. Terus jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa tulis huruf T ya, Bu. Ini bukunya Ibu saya kembalikan. Nah, Ibu, karena waktu kita sudah habis, gimana kalau besok kita ketemu lagi, Bu? Ibu mau? Bu. Nah, besok kita akan latihan yang keempat ya, Bu, yaitu cara BAB yang benar ya, Bu. Ibu maunya kita ketemu lagi jam berapa, Bu? Besok boleh, Bu. Boleh. Besok maunya jam berapa, Bu? Siang aja lah, Bu. Siang Jam 2. jam 2 ya, Bu. Kita ketemu. Ibu maunya kita ketemu di mana? Di kamar saya aja, Bu. Di kamar aja ya, Bu. Baiklah, Bu. Berarti kita besok ketemu jam 2 di kamar Ibu ya, Bu. Nah, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Sampai ketemu besok ya, Bu. SP4 melakukan BAB atau BAK secara mandiri. Selamat siang, Ibu. Saya boleh duduk di sini? Boleh, Sus. Nah, bagaimana perasaan Ibu pagi siang ini? Baik, Sus. Saya lihat Ibu terlihat lebih segar pagi siang ini ya. Iya, Sus. Udah mandi kan, Bu ya? Udah. Saya tadi mandi dan berdandan. Oh, makannya udah? Udah juga. Udah juga. Nah, apakah Ibu ada melakukan kegiatan yang kita latih kemarin? Ada dong, Bu. Boleh saya lihat bukunya? Boleh. Ini, Bu. Wah, bagus sekali ya Ibu melakukannya dengan mandiri. Nah, karena Ibu melakukannya dengan mandiri, tentu Ibu masih ingat dong caranya. Masih. Nah, kita udah melakukan latihan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, Ibu ingat nggak apa aja yang kita latih itu? Kalau latihan pertama kita latihan mandi, Sus. Caranya kita basahi seluruh tubuh, lalu kita sabuni, dan kalau kita mau pakai sampo, kita pakai sampo, lalu kita siram sampai bersih. Terus yang kedua kita latihan berdandan. Caranya kita menyisir rambut dari pangkal kepala sampai ke ujung. Terus pakai bedak. Terus kalau biar bibir kita nggak pucat, kita pakai lipstick. Dan kalau kita mau wangi, kita pakai parfum sedikit. Ya, bagus sekali. Lalu latihan yang ketiga, Bu? Latihan yang ketiga kita cara makan yang benar, yaitu kita makan menggunakan tangan kanan. Sebelum makan kita baca bismillah dulu. Terus habis makan kita cuci tangan lagi, lalu dibereskan lagi alatnya. Iya, bagus sekali Bu, masih bisa mengingat dan mengulangi latihan-latihan kita kemarin. Nah, sesuai janji kita hari ini, kita akan melakukan latihan yang keempat, yaitu latihan buang air besar dan buang air kecil. Kira-kira Ibu maunya kita melakukan latihan ini berapa lama? 10 menit, Sus. 10 menit. Kalau 15 menit Ya,
Ya udah boleh sus. Boleh ya Bu ya, karena itu nggak terlalu lama lah Bu. Iya. Nah Ibu maunya kita melakukan latihannya tuh di sini atau ada tempat lain? Latihannya saja sus. Iya, Kalau latihannya saja di sini saja lah sus. di sini saja. Iya. Nah baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu, kalau buang air besar atau buang air kecil biasanya gimana? Tempatnya di kamar mandi. Di kamar mandi, terus gimana caranya Bu? Jongkok. Jongkok. Nah iya jongkok. Terus Ibu tahu nggak alat-alatnya apa-apa aja? Air. Ya air, lalu Itu aja. itu aja. Nah alatnya itu Bu saya tambahkan ya, ada air ya benar, lalu gayung, lalu sabun untuk membersihkan tangan Ibu. Lalu untuk caranya ya seperti yang Ibu bilang tadi, kita jongkok, lalu Ibu letakkan, kalau kamar mandinya itu jongkok atau duduk WC-nya? Di sini jongkok Di sus. sini jongkok. Nah ya kita jongkok, kaki kita letakkan di tempat pijakan kakinya ya Bu. Lalu sehabis kita buang air besar atau buang air kecil, kita harus menyiramnya. Ibu biasanya disiram nggak kalau Disiram. disiram kan? Ya kita siram sampai bersih, sampai tidak berbau lagi. Lalu kita juga bersihkan daerah kemaluan kita sehabis kita buang air kecil dan buang air besar. Ya, itu biasanya Ibu bersihkan kan habis buang air kecil dan buang air besar? Kadang-kadang sus kan kita buang air besarnya di sini, nggak di depan. Ya, tapi kan itu juga harus dibersihkan Bu, agar tidak, karena kalau nggak dibersihkan tempat buang air kecil itu bisa menjadi, atau buang air besar itu bisa menjadi sarang kuman di sana kalau tidak dibersihkan. Jadi harus kita bersihkan ya Bu. Untuk selanjutnya harus dibersihkan ya Bu setelah Ibu buang air besar ataupun buang air kecil. Ya sus. Nah Ibu mengerti kan Bu? Ngerti sus. Nah bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang mengenai latihan yang keempat ini? Saya jadi tahu sus. Ibu Tentang- jadi lebih tahu ya. Nah, Ibu bisa ulangi kembali nggak apa aja yang telah kita bahas hari ini? Kalau ketika buang air besar itu, sehabis buang air besar itu kita cuci sampai bersih. Terus habis itu kita cuci tangan pakai sabun. Ya, kita sirami juga ya Bu, klosetnya atau WC-nya. Iya. Nah, bagus sekali Ibu bisa mengulanginya. Nah, bagaimana kalau latihan ini kita masukkan ke dalam buku jadwal kegiatan Ibu? Ibu mau? Mau? Nah, Ibu maunya saya yang menulis atau Ibu sendiri? Saya bisa tulis. Ibu bisa tulis ya. Udah sus. Nah, sebelumnya saya mau nanya, sekarang Ibu ada perasaan mau buang air besar nggak? Enggak sus. Enggak ya, berarti nanti saat Ibu mau buang air besar, Ibu bisa melakukannya dengan benar seperti yang telah saya jelaskan ya Bu. Baik sus. Nah, buku ini juga cara mengisinya sama seperti sebelumnya ya Bu. Ibu kan sudah menulis nih, buang air besar, latihan buang air besar. Nah, jadi nanti saat Ibu merasa buang air besar, dan Ibu bisa melakukannya dengan benar seperti yang saya jelaskan. Ibu bisa menulisnya dengan M jika Ibu melakukan mandiri ya Bu. Tetapi jika Ibu diingatkan atau dibantu oleh perawat, Ibu bisa mengisi tanda B. Tapi jika Ibu tidak melakukannya sama sekali, Ibu bisa menulis tanda T ya Bu. Ya sus. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nih Bu, kita akan melakukan evaluasi perkembangan Ibu dari latihan yang telah kita lakukan, latihan pertama dan latihan keempat hari ini. Ibu maunya kita ketemu lagi kapan? 2 hari lagi boleh sus? 2 hari lagi boleh. Iya, karena saya besok capek sus. Besok capek Ibu, mau istirahat besok ya. Iya. Boleh 2 hari lagi. Jamnya jam berapa nih kita ketemu? Pagi aja sus. Pagi aja. Untuk tempatnya di sini atau ada tempat lain? Iya di sini aja Di lah. sini aja. Kalau begitu sampai ketemu lagi 2 hari ke depan ya Bu, di sini lagi. Saya permisi dulu ya Bu. Ya sus, makasih sus. Iya, sama-sama Ibu.